Baik, halo, bertemu lagi dengan Siap Jadi ASN. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal yang berkaitan dengan kompetensi sosiokultural untuk seleksi P3K. Kita ada beberapa soal, pantengin terus video kita kali ini. Di soal yang pertama, kita dapat soal bagaimana kalau misalkannya aparatur itu melakukan pemetaan sosial mendalam untuk merumuskan pendekatan pelayanan publik yang sesuai dengan kearifan lokal. Nah, kita diminta untuk mencari perilaku mana yang menunjukkan pernyataan tersebut. Silakan jawab dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Kita perhatikan untuk opsi yang A. Di sini mengamati pola perilaku masyarakat secara sekilas untuk menentukan kebijakan yang sifatnya umum dan standar. Saya kira kalau misalnya ini berkaitan dengan sosiokultural, ini belum ada kaitannya ya dengan aspek sosiokultural. Yang B, melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah untuk menetapkan regulasi yang paling menguntungkan bagi efisiensi anggaran. Ini juga Anda harus masuk dalam aspek pemetaan sosial dalam materi sosiokultural. Yang C, mengidentifikasi aktor kunci dan struktur kekuatan lokal untuk merancang program yang meminimalkan resiko resistensi. Ataukah yang D, menganalisis anatomi budaya serta nilai tradisional masyarakat agar respon pemerintah bersifat presisi dan selaras. Dan jawaban untuk soal 1 kali ini adalah yang dibobot paling besar itu adalah jawaban yang delta. Anda bisa melihat teorinya dalam modul kita, yaitu tepatnya dalam bab 3. Di situ akan dijelaskan terkait dengan anatomi sistem sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, ketepatan pelayanan publik di sini digantungkan pada kondisi penguasaan sosiologi masyarakat. Jadi kalau kita lihat di dalam sosiokultural itu biasanya ada level-levelnya teman-teman sekalian. Ada level 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, level yang paling bawah atau level 1 itu berkaitan dengan bagaimana kita mencari tahu sosial masyarakat atau kondisi budaya sosial masyarakat setempat di tempat kita kerja. Makanya di sini kita perlu melakukan observasi nilai adat terlebih dahulu sehingga bisa merumuskan kebijakan yang presisi, tentunya menggunakan identifikasi aktor kunci. Nah, teman-teman bisa cermati nanti lebih lanjut di modul kita. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Soal kedua di sini ada posisi mediator. Nah, posisi mediator ini kalau dalam level sosiokultural, dia levelnya level 3 ya, teman-teman ya. Nanti silakan dicek sekali lagi di modul Siap Jadi ASN untuk seleksi P3K. Nah, mediator di sini harus menjunjung tinggi netralitas saat menangani konflik horizontal akibat perbedaan identitas budaya di masyarakat. Berikut adalah perilaku yang menunjukkan pernyataan tersebut. Ya, silakan dijawab dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Di sini membahas terkait dengan mediator dan pilihannya. Yang pertama adalah memberikan arahan kepada pihak yang bertikai agar segera mengakhiri perselisihan. Yang B, mengidentifikasi akar permasalahan serta mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Yang C, melakukan pertemuan dialog dengan tokoh masyarakat untuk meredam emosi publik yang dapat memicu kerusuhan. Ataukah yang D, dalam hal ini adalah menyusun laporan kronologi kejadian. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita harus tahu mediator tadi pertama di level berapa. Nah, tadi sudah saya kasih spoiler, dia tuh di level 3. Dan peran mediator tuh dalam masalah sosiokultural tuh seperti apa. Nah, kita lihat di sini, kalau Anda bisa lihat di modul, ini ada pada bab 2 ya. Nah, terkait dengan mediator ini, yang paling tepat itu adalah mengidentifikasi terlebih dahulu akar permasalahan yang berkaitan dengan hambatan-hambatan sosiokultural ya. Jadi Anda diminta untuk mencari akar masalahnya dulu. Nah, tadi ada yang memasukkan unsur budaya. Kita coba kembali ke soal, yaitu yang C mungkin ya. Yang C ini melakukan pertemuan dialog dengan tokoh masyarakat untuk meredam emosi. Nah, tapi masalahnya di sini tidak diselesaikan. Nah, itu perbedaan antara opsi yang B dan opsi yang C ya. Ini sama-sama dua yang paling tinggi nih ya, tapi yang lebih tepat itu adalah mengidentifikasi terlebih dahulu akar masalah yang berkaitan dengan identitas atau budaya. Okay, let's go.
Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Ini terkait dengan kepemimpinan yang inklusif. Soal 3, pemimpin organisasi sebaiknya mendayagunakan keberagaman latar belakang pegawai untuk menciptakan inovasi pelayanan yang lebih komprehensif. Berikut adalah perilaku yang menunjukkan pernyataan tersebut adalah, sebagai spoiler lagi, di level yang keempat dalam kompetensi sosiokultural, di sini adalah mendayagunakan keberagaman ya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan level, ini levelnya sudah level 4. Nah, terkait dengan soal 3, silakan menjawab dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita coba baca pilihan jawabannya. Yang pertama adalah melibatkan pegawai dari berbagai latar belakang etnis untuk merumuskan strategi pelayanan masyarakat yang inklusif. Yang B adalah mengatur jadwal kerja yang ketat bagi seluruh staf untuk memastikan produktivitas organisasi tetap terjaga. Yang C, memberikan instruksi yang sama kepada setiap anggota tim guna menjaga standarisasi kualitas pelayanan publik, ataukah yang Delta dalam hal ini memilih pegawai terbaik untuk memimpin proyek strategis tanpa mempertimbangkan variasi perspektif budaya dalam tim. Kalau soal ini sudah jelas ya, yang A ini kalau kita lihat lebih mencerminkan pendayagunaan keberagaman latar belakang ya di soal yang ketiga. Sehingga jawaban yang dibawa dengan skor tinggi itu adalah yang A. Betul ya, karena dia fokusnya adalah mendayagunakan keberagaman ya. Nah, kira-kira prosesnya seperti ini, mulai dari inputannya, adanya latar belakang yang beragam, kita harus melakukan elaborasi dan kolaborasi, ya, sehingga outputnya itu adalah inovasi layanan yang komprehensif. Nah, sekali lagi, untuk level 4 ini, yang diuji adalah pendayagunaan keragaman untuk mewujudkan tujuan organisasi. Ya, tujuannya di situ. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soal keempat, komunikasi inklusif merupakan instrumen primordial untuk mempercepat transformasi nilai pembangunan nasional di tengah masyarakat yang heterogen. Berikut adalah perilaku yang menunjukkan pernyataan tersebut. Silakan dijawab dalam waktu 5, 4, 3, 2, dan 1. Kita lihat pilihannya. Yang A di sini menyampaikan informasi pembangunan melalui media massa. Ya, yang B menggunakan bahasa yang formal dan tegas dalam setiap sosialisasi. Yang C mempertimbangkan karakteristik psikologis serta latar belakang budaya audiens saat menyampaikan informasi. Dan yang delta adalah memberikan penjelasan yang jujur berdasarkan data empiris. Nah, ini kita harus tahu konteks soalnya terlebih dahulu ya. Jadi komunikasi inklusif ini dia tujuannya supaya tidak ada hambatan-hambatan primordial atau sekat-sekat sosiokultural. Ceritanya begitu ya. Jadi aspek ini nanti bisa Anda pelajari sekali lagi di modul P3K siap jadi ASN khusus modul sosiokultural. Nah, jawaban yang tepat dalam hal ini tentunya adalah yang C ya. Jadi konteksnya di sini kita harus menghilangkan hambatan-hambatan sosiokultural atau hambatan primordial yang ada dalam pilihan jawaban dan soal yang tadi. Begitu kira-kira ya rekan-rekan sekalian. Oke, untuk soal yang terakhir dalam sesi kali ini, soal kelima. Sistem stratifikasi terbuka harus diimplementasikan secara adil guna menjamin mobilitas sosial vertikal berbasis prestasi kerja. Nah, ini sudah agak advance bahasanya ya. Jadi silahkan nanti dielaborasi lebih lanjut. Kita diminta sekali lagi untuk mencari perilaku yang menunjukkan pernyataan tersebut. Itu kira-kira yang mana? Silakan dipilih dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang pertama yaitu memberikan kesempatan bagi pegawai senior untuk menempati posisi strategis. Yang B, menyusun kurikulum pengembangan kompetensi yang wajib diikuti oleh seluruh aparatur guna meningkatkan kapasitas intelektual. Yang C, melakukan pemetaan kualifikasi secara objektif melalui instrumen penilaian transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang delta, menghilangkan hambatan primordial dalam proses promosi jabatan untuk memastikan penempatan figur berdasarkan standar kompetensi.
Saudara diminta di sini untuk melakukan sistem stratifikasi terbuka yang berkaitan dengan sosiokultural. Nah, jawaban yang tepat dalam hal ini, kalau kita kaitkan dengan masalah sosiokultural, itu adalah yang delta. Ya, yang delta tadi sudah saya sempat jelaskan bahwa dalam Eee, masalah sosiokultural yang sering dihadapi itu adalah hambatan-hambatan yang bersifat suku, agama, keturunan ya, atau hambatan ini sebut sebagai hambatan primordial. Nah, dalam Undang-Undang ASN, Anda nanti bisa melihat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa sistem meritokrasi itu harus didasarkan pada kinerja, kualifikasi, dan ada kompetensi dari si ASN tersebut. Sehingga hambatan-hambatan yang tidak bersifat 3 hal tadi, makanya kita sebutnya sebagai hambatan primordial, penghapusan sekat-sekat identitas itu harus dilakukan ketika masuk dalam sistem meritokrasi. Nah, kira-kira demikian. Gimana kira-kira teman-teman untuk 5 soal yang berkaitan dengan sosiokultural? Okay, let's go.